Oke, saya akan lanjut mengenai pembahasan mengenai impact atau uji ketangguhan. Ketangguhan logam adalah kemampuan menahan benturan. Uji tumbukan pada umumnya melibatkan beban kejut mendadak yang mengakibatkan kerusakan pada spesimen. Yang perlu kita pahami adalah setiap pengujian mekanik memberikan sistem informasi yang berbeda-beda. Kalau tension test pada video sebelumnya, kita dapat mengetahui sifat mekaniknya, salah satunya adalah strength, kemudian modulus elastisitas, toughness. Kita juga mengetahui material kita ductile atau elasticity. Nah, kalau diuji impact atau impact test ini, kita bisa mengetahui seberapa tangguh material kita untuk dikenai beban. Di sini ada kata kunci beban. Beban yang diberikan di sini berbeda dengan tensile test. Nah, kalau diuji tarik sebelumnya, beban yang diberikan adalah secara statis sampai patah. Kalau di impact test ini, beban yang diberikan itu secara dinamis. Nah, aplikasinya atau proses dari pengujian impact test ini akan saya perlihatkan di video. Jadi impact test ini kita bisa tahu seberapa tangguh material. Sifat mekanik yang bisa diketahui hanyalah ketangguhan dan jenis patahan material. Nah, ini merupakan proses atau gambar ilustrasi dari uji impact. Nah, bebannya diberikan secara bebas. Nah, di sini ada material kita set di sini tepatnya. Kemudian di sini ada hammer. Hammer ini akan nantinya diset dari ketinggian tertentu, kemudian dilepaskan hingga akhirnya mengenai sampel kita atau material kita. Nah, dari sampel kita kan terjadi patahan. Dari situ kita bisa mengetahui seberapa tangguh material kita. Nah, setelah pukulan diberikan, kita akan mengetahui pukulan akhirnya dari skala atau busur yang ada di sini. Nah, pada impact test ada dua cara untuk mengujinya, itu uji capi. Benda diletakkan secara mendatar dan ditahan pada posisi kiri dan kanan, kemudian benda dipukul pada bagian belakang takikan. Letaknya persis di tengah. Takikan atau notch membelakangi pululan. Uji jot, benda uji dijepit pada satu ujungnya pada posisi tegak, lalu benda uji dipukul dari sisi beban pada sisi yang lainnya. Nah, yang membedakan uji capi dan uji jot ini ialah pada uji capi, material yang diberikan posisinya secara horizontal dan notch atau yang diberikan pada seperti pada gambar atau lebih jelasnya seperti ini dinamakan notch. Nah, notch pada uji capi itu menjauhi hammer. Nah, tujuan diberikannya notch ini adalah agar patahannya berfokus pada material tersebut dan kita mengetahui nilai dari patahan tersebut. Nah, prosedur melakukan uji capi yaitu kedudukan awal dihitung, kedudukan hammer dihitung, pemukul dilepas dari kedudukan awal, kemudian pemukul akan membentur bahan uji hingga bahan uji mengalami patahan. Pemukul akan berhenti pada kedudukan akhir, kemudian diukur pada busur yang sudah ada di alat uji, kedudukan akhir dihitung, dan yang keenam, kecepatan pukulan dan tenaga patahan dihitung. Nah, pada prosesi jot, material yang diberikan itu berposisi secara vertikal. Nah, posisinya itu pada salah satu ujungnya ditahan dan ujung lainnya akan dipukul. Nah, sedangkan notch pada pengujian ijot ini berhadapan langsung dengan hammer yang akan memukulnya. Itu sama halnya tujuan notch ini diberikan ialah untuk memfokuskan bagian patahan terjadi di sini, bukan di bagian lainnya.
Adapun rumus uji impact yaitu E sama dengan P dikali D cos beta dikali cos alpha, di mana E adalah energi yang dibutuhkan untuk mematahkan spesimen, P adalah berat pendulum, D yang biasanya adalah segini, namun tergantung pada soal. Biasanya tergantung pada soal. D adalah jarak antara sumbu pendulum dengan pusat gaya atau biasa juga disebut dengan L. Alpha adalah sudut pendulum sebelum dijatuhkan. Theta adalah sudut pendulum setelah mematahkan spesimen. L adalah energi yang hilang, biasanya bisa juga kita hilangkan, tidak harus ada di dalam hitungan. Dan H adalah ketinggian spesimen pada bantalan alveolar. Nah, setelah kita mematahkan material pada pengujian impact ini, maka kita akan mendapat jenis-jenis patahan, yaitu patahan getas, patahan yang terjadi pada bahan yang getas, misalnya besi tuang, patahan liat, patahan yang terjadi pada bahan yang lunak, misal baja lunak. 3. Patahan campuran, patahan yang terjadi pada bahan yang cukup kuat namun ulet, contoh pada baja temper. Ciri-ciri patahan getas: permukaan rata, mengkilat, potongan dapat dipasang kembali, keretakan, tidak dibarengi deformasi, nilai pukulan takik rendah. Patahan liat: permukaan tidak rata, buram dan bersifat, pasangan potongan tidak dapat dipasangkan lagi, terjadi deformasi pada keretakan, nilai pukulan takik tinggi. Patahan campuran: gabungan patahan getas dan patahan liat, permukaan agak kusam dan sedikit bersirat, potongan masih dapat dipasangkan namun mengalami deformasi pada retakan. Dan patahan campuran adalah patahan yang paling banyak terjadi. Inilah grafik hubungan antara temperatur dan nilai pukulan takik. Dapat kita lihat dari grafik ini bahwa semakin tinggi temperatur suatu material yang kita uji, maka nilai pukulan takiknya akan semakin tinggi. Kesimpulan yang kita dapat, kemampuan bahan akan berubah pada saat bekerja pada suhu yang berbeda. Seperti pada grafik yang sudah dijelaskan, kecepatan dan kejutan pada dapat menyebabkan terjadinya keretakan dan perubahan bentuk. Yang ketiga, adanya cacat atau ketidakberaturan bentuk atau alur pada permukaan bahan akan membuat suatu bahan menjadi lemah dan kemampuannya menurun. Untuk penjelasannya sekian, kita masuk ke contoh soal. Mesin uji impact memiliki panjang pendulum 0,6534 meter dan massa pendulum 27,23 kg, digunakan untuk menguji impact. Sampel baja pengujian dilakukan dengan sudut awal alfa sebesar 153,5 derajat, dan setelah menumbuk material diuji sudut terbentuk theta sebesar 114,7 derajat. Itulah beban energi yang diserap oleh sampel baja pada saat patah. Nah, seperti kita tinggal masukkan saja rumusnya, di mana E sama dengan W dikali L atau W sama dengan P pada rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dikali cos theta dikali cos alpha, di mana W sama dengan 27 dikali 23 dikali gravitasi. Kita masukkan nilai theta dan cosnya hingga didapat nilai akhirnya 83,69 joule adalah energi yang dibutuhkan, yang diserap oleh sampel baja pada saat patah. Cukup sekian pembahasan untuk materi uji impact. Jangan lupa subscribe my YouTube channel. Terima kasih.